Selamat datang di program Sosiologi. Bersama saya, Sheryl Febrianti Budianto, absen 27 kelas XB. Saya hadir dengan berita yang sedang hangat diperbincangkan di seluruh penjuru negeri. Salah satu isu yang paling panas di Indonesia yaitu adalah program makan gratis. Dari satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah revolusioner untuk mengatasi kelaparan dan stunting di Indonesia. Tapi di segala balik janji manis ini muncul pertanyaan yang besar. Dari mana uang sebanyak itu? Apakah rakyat akan benar-benar mendapatkan manfaatnya? Ataukah ini hanya mimpi belaka? Tak hanya itu, pemangkasan besar-besaran pada sektor pendidikan dan energi memunculkan protes gerakan baru, yaitu Indonesia Gelap. Apakah ini yang harus dibayarkan untuk sebuah piring makanan gratis? Bersama saya, Sheryl Febrianti Budianto, mari kita bedah lebih dalam. Gerakan makan gratis ini bukan muncul dari komunitas atau organisasi amal, melainkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini disebut Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang dirancang untuk membantu anak-anak sekolah, ibu hamil, serta masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses makanan bergizi. Media sosial diramaikan dengan video dan foto orang-orang yang menikmati makanan gratis di berbagai tempat. Sehingga fenomena ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap kelompok yang kurang mampu. Namun, program ini menargetkan anggaran sebesar 450 triliun hingga tahun 2029. Walaupun tujuan utama program ini adalah mengurangi angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia, meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah, membantu petani dan UMKM dengan memastikan bahan makanan bersumber dari dalam negeri. Tetapi, realisasinya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak sekolah melaporkan kasus makanan yang tidak layak untuk konsumsi, bahkan menyebabkan keracunan massal. Selain itu, anggaran sebesar ini tentu tidak datang begitu saja. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Pertanyaannya, apakah program ini berjalan sesuai dengan harapan? Sebagai program nasional, tentu dampak baik yang diharapkan adalah meningkatkan gizi anak-anak sekolah dengan dibagikan setiap hari makanan tersebut, dan anak-anak diharapkan tumbuh lebih sehat dan cerdas. Mengurangi angka stunting. Indonesia masih memiliki angka stunting sekitar 21,6%, dan program ini menjadi langkah besar untuk menekannya. Membantu perekonomian rakyat kecil. Petani lokal dan UMKM bisa mendapatkan keuntungan dari pasokan bahan makanan untuk program ini. Tetapi di sisi lain, muncul berbagai permasalahan yang tidak dapat diabaikan. Distribusi yang tidak merata. Beberapa daerah mendapatkan makanan yang lebih banyak, sementara yang lain justru kekurangan. Kualitas makanan yang dipertanyakan. Sudah ada laporan bahwa makanan basi, porsi yang terlalu kecil, bahkan kasus keracunan massal karena makanan tidak dapat diolah dengan baik. Mengorbankan anggaran lain. Demi membiayai program ini, pemerintah harus memangkas anggaran dari sektor pendidikan dan juga infrastruktur. Apakah makanan gratis lebih penting daripada pendidikan anak? Untuk membiayai program ini, pemerintah harus memangkas 306,69 triliun dari berbagai sektor termasuk pendidikan, yang bisa berdampak pada pemotongan beasiswa atau fasilitas sekolah, infrastruktur, jalan, jembatan, dan fasilitas umum beresiko terbengkalai. Subsidi energi, masyarakat juga bisa menghadapi harga listrik dan BBM yang jauh lebih mahal. Kebijakan ini memicu gelombang protes besar-besaran dari mahasiswa dan akademisi yang melahirkan gerakan Indonesia Gelap. Mengapa disebut dengan Indonesia Gelap? Karena pemangkasan ini membuat pendidikan dan kesejahteraan semakin sulit. Jika subsidi dan anggaran terus ditekan, maka pendidikan generasi muda justru semakin suram. Selain itu, masyarakat juga mulai mempertanyakan transparansi anggaran. Bagaimana mekanisme pengawasan uang rakyat digunakan untuk program ini? Apakah ada dana dan jaminan bahwa dana sebesar 450 triliun ini benar-benar digunakan sesuai tujuan? Skeptisisme ini bukanlah tanpa alasan. Indonesia masih menempati peringkat tinggi dalam indeks korupsi global. Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi masih segar diingatan. Banyak yang takut program ini akan berakhir seperti itu. Anggaran yang besar tapi realisasinya minim. Masyarakat dapat makanan tapi kualitasnya buruk.
Pakar ekonomi juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran dari pengadaan bahan baku hingga distribusi makanan. Jika pengawasannya lemah, bukan tidak mungkin bahwa program ini malah menjadi lahan baru bagi oknum koruptor. Jadi, apakah Indonesia sudah siap menjalankan program sebesar ini? Atau justru jadi skandal korupsi besar berikut? Jadi, program makan gratis ini merupakan solusi atau sekedar strategi politik? Apakah pemangkasan anggaran ini sepadan dengan manfaat yang diberikan? Yang jelas, Indonesia saat ini sedang menghadapi dilema yang sangat besar. Di satu sisi, kita ingin generasi muda tumbuh sehat dan bebas dari kelaparan. Tetapi di sisi lain, kita juga harus memastikan bahwa sektor seperti pendidikan dan infrastruktur tidak dikorbankan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan kebijakan ini atau justru ada yang harus diperbaiki? Saya Sheryl Febrianti Budianto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis dan tetap peduli. Terima kasih.